Bologna terancam krisis pemain jelang laga krusial kontra Inter. Laga panas antara Bologna dan Inter akhir pekan depan terancam digelar dengan kondisi pincang bagi tim tuan rumah. Menurut laporan Il Resto del Carlino, ada 5 pemain Bologna yang diragukan tampil pada pertandingan penting Serie A tersebut. John Lucumi, Nicolo Casale, Tits Dalinga, Santiago Castro, dan Jens Odgaard. 2 bek tengah cedera, pertahanan Bologna mengalami pukulan ganda saat menghadapi Atalanta. John Lucumi mengalami cedera dan harus ditarik keluar di babak kedua. Ironisnya, penggantinya, Nicolo Casale, juga tak mampu menuntaskan laga setelah mengalami cedera bahu. Casale dijadwalkan menjalani tes medis hari ini untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Pelatih Vincenzo Italiano juga tengah dipusingkan dengan kondisi para penyerangnya. Tits Dalinga mengalami pubalgia, gangguan pada bagian selangkangan yang bisa cukup mengganggu performa seorang striker. Sementara Santiago Castro belum sepenuhnya pulih dari masalah kaki yang ia alami sejak jeda internasional. Di lini tengah, Jens Odgaard juga diragukan tampil akibat kelelahan otot. Meski bukan cedera serius, kondisi fisiknya masih dipantau sebelum keputusan akhir diambil jelang pertandingan. Pertemuan antara Bologna dan Inter di pekan ini menjadi sangat penting. Inter datang dengan keunggulan minimal 3 poin di puncak klasemen, sementara Bologna berjuang menembus zona Liga Champions setelah disalip oleh Juventus. Laga nanti juga menjadi pembuktian bagi Bologna yang menjadi salah satu tim dengan performa terbaik di 2025. Inter siapkan langkah nyata untuk Luis Enrique, Bayern Munich jadi pesaing utama. Inter mulai mengambil langkah konkret untuk merekrut Luis Enrique dari Olympique Marseille. Winger asal Brasil itu menjadi salah satu target prioritas Nerazzurri menjelang musim panas, dengan niat untuk menuntaskan transfer sebelum gelaran Piala Dunia antar klub. Ketertarikan Inter kini bukan sekadar rumor. Jurnalis Jerman Florian Plettenberg mengonfirmasi bahwa Inter sudah resmi masuk dalam perburuan Luis Enrique dan siap mengajukan tawaran senilai 29 juta euro termasuk bonus. Langkah ini menunjukkan niat serius manajemen Nerazzurri untuk memperkuat sektor sayap. Meski demikian, ada 2 kendala besar yang harus diatasi. Pertama, Marseille mematok harga setidaknya 35 juta euro untuk pemain berusia 23 tahun itu. Negosiasi diprediksi berjalan alot, meski kehadiran Direktur Olahraga Om, Mehdi Benatia, di San Siro belum lama ini menandakan adanya pembicaraan awal dengan Inter. Kedua, Bayern Munich juga dikabarkan sangat tertarik. Klub Bundesliga itu tengah menjalin komunikasi dengan perwakilan Enrique dan percaya sang pemain bisa menjadi bagian penting dari skuad musim depan. Kehadiran Bayern jelas memperumit rencana Inter. Saat ini, Inter berada dalam posisi agresif untuk mengamankan jasa Luis Enrique lebih cepat. Dengan Bayern yang siap menyaingi dari belakang, Nerazzurri tampaknya tak ingin menunggu terlalu lama untuk menutup kesepakatan. Wasit asal Slovenia pimpin laga Inter versus Bayern di Liga Champions. Pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions antara Inter Milan dan Bayern Munich akan dipimpin oleh tim wasit yang hampir seluruhnya berasal dari Slovenia, seperti yang diumumkan oleh UEFA. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit utama dalam laga krusial yang akan digelar di Stadion San Siro. Vincic merupakan sosok berpengalaman di level Eropa dan internasional, serta kerap memimpin laga-laga penting dalam kompetisi UEFA. Ia akan dibantu oleh 2 asisten dari negaranya, Tomasz Klančnik dan Andras Kovacic, yang juga sudah berpengalaman dalam mendampingi Vincic dalam berbagai pertandingan bergengsi. Untuk urusan VAR, UEFA menunjuk Alen Borosak sebagai pemimpin tim video asisten wasit. Ia akan dibantu oleh Dennis Higler, satu-satunya anggota tim wasit yang bukan berasal dari Slovenia, melainkan dari Belanda, yang bertindak sebagai asisten VAR. Penunjukan wasit-wasit berpengalaman ini menunjukkan betapa pentingnya laga ini bagi kedua tim. Inter ingin mempertahankan keunggulan agregat 2-1 yang mereka dapat di leg pertama di Allianz Arena, sementara Bayern mengincar kebangkitan demi tempat di semifinal. Slavko Vincic adalah wasit yang sama ketika Bayern Munich menang 0-2 dari Bayer Leverkusen di leg kedua 16 besar final Liga Champions. Jika lolos ke semifinal, 5 pemain Inter terancam absen pada leg pertama. Dalam kompetisi seketat Liga Champions, di mana detail kecil bisa mengubah arah musim, Inter Milan harus memberi perhatian khusus pada aspek disiplin saat menghadapi Bayern Munich di leg kedua perempat final. Tujuan utama jelas melangkah ke semifinal. Namun, penting juga bagi tim asuhan Simone Inzaghi untuk lolos dalam kondisi optimal, termasuk menghindari sanksi larangan bermain yang bisa merugikan di babak berikutnya. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, beberapa pemain kunci Inter masuk daftar pemain yang terancam sanksi akumulasi kartu.
Mereka adalah Lautaro Martinez, Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan, Alessandro Bastoni, dan Benjamin Pavard. Denzel Dumfries juga masuk daftar, tetapi ia akan absen di laga ini karena skorsing. Meski demikian, Inzaghi dipastikan tetap menurunkan semua pemain tersebut sejak awal. Dengan hasil menjadi satu-satunya fokus, tak ada ruang untuk perhitungan jangka panjang dalam laga sepenting ini. Gasperini sebut AC Milan bukan lagi jadi ancaman di Serie A. I Rossoneri memasuki musim 2024-2025 dengan ekspektasi tinggi, tetapi ambisi juara langsung pupus sejak pekan pertama. Di bawah kendali Sergio Conceição, Milan justru terperosok ke zona tengah klasemen, jauh dari bayangan persaingan gelar. Target sekunder berupa tiket Liga Champions pun kian memudar seiring ketidakstabilan permainan Il Diavolo Rosso. Bahkan partisipasi di Liga Eropa kini menjadi tanda tanya besar, mengingat konsistensi tim yang seperti roller coaster. Sementara Milan terombang-ambing, Atalanta justru menjelma sebagai fenomena Serie A dengan permainan progresif dan taktis. Gasperini berhasil mengubah tim beranggaran terbatas itu menjadi penantang Scudetto yang legit, sesuatu yang diharapkan publik dari skuad San Siro. Ironisnya, kemenangan Atalanta 2-1 atas Milan pada 7 Desember lalu semakin mengukuhkan dominasi mereka di papan atas. Padahal, kedua tim sempat diprediksi berada di level yang sama sebelum musim bergulir. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini, tak ragu menyindir rivalnya usai kemenangan penting tersebut. Selisih 70 poin dengan Bologna membuktikan kami berada di jalur tepat. Jika hasil baik terus berlanjut, bahkan Milan tak akan mengancam rencana kami, ujarnya dengan nada percaya diri. Pernyataan ini menjadi tamparan bagi Conceição, yang gagal membangun tim kompetitif meski memiliki sumber daya lebih besar. Kini, tuntutan restrukturisasi strategi di internal klub semakin menguat. Kemunduran Milan bukan sekadar masalah teknis, tetapi kegagalan sistemik dalam membaca dinamika kompetisi. Sementara Atalanta berinvestasi pada sinergi pemain pelatih, Rossoneri justru terjebak dalam siklus keputusan transfer yang ambigu dan taktis yang kaku. Enam laga sisa Inter dan Napoli dalam persaingan merebut Scudetto. Persaingan gelar Serie A musim ini tampak tinggal menyisakan Inter Milan dan Napoli sebagai kandidat kuat. Dengan sisa 6 laga, seberapa terjal jalan mereka menuju tangga juara? Hingga giornata ke-32, Inter Milan berada di puncak klasemen dengan 71 poin. Terbaru, mereka mengalahkan Cagliari 3-1 pada Sabtu 12 April lalu. Napoli berjarak 3 poin di belakang Nerazzurri usai menumbangkan Empoli 3-0 dini hari tadi. Dengan asumsi tak ada kejadian luar biasa, Atalanta dan Juventus yang secara beruntun menempati posisi 3 dan 4 dengan 61 dan 59 poin hampir dipastikan sudah tercoret dari peta persaingan. Mereka akan fokus memburu tiket Liga Champions, menyisakan balapan antara Inter dan Napoli di 6 pekan terakhir. Mengacu jadwal yang ada, Inter memiliki kalender yang lebih padat. Sebab mereka masih bertanding di Liga Champions dan Coppa Italia. Tim asuhan Simone Inzaghi juga masih harus menghadapi sejumlah klub papan atas. Dari 6 laga tersisa di Serie A, 3 diantaranya yakni bertemu Bologna, Lazio, dan AS Roma yang secara beruntun ada di peringkat 5-7. 3 tim tersebut masih memiliki kans lolos ke Liga Champions musim depan. Tentu hal ini berpotensi menyulitkan Inter. Sementara Napoli yang hanya fokus di Serie A sudah melalui seluruh laga melawan tim-tim besar. Dari 6 lawan yang tersisa, paling tinggi ada di peringkat 10 yakni Torino. Kemudian ada Genoa, 12, Cagliari, 15, Parma, 16, Lecce, 17, dan tim juru kunci, Monza. Meski begitu, Napoli juga akan menghadapi tantangan tersendiri, sebab sebagian besar lawan mereka masih berjuang lolos dari degradasi. Pada akhirnya, setiap tim punya kesulitan tersendiri. Jika Inter mampu mengatasi lawan-lawan tangguh, maka mereka sudah sepantasnya menjadi juara. Namun jika terpeleset, Napoli sudah menunggu di belakang untuk menghukum mereka.